Kembali membahas alur film survival seorang kakek dan seorang gadis yang baru puber, mencoba bertahan hidup dari Perang Dunia dengan membuat sebuah tempat tinggal baru di tengah sungai yang nantinya akan ia klaim sebagai pulau pribadinya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan seorang kakek yang sedang menaiki sampan. Badai dan hujan lebat baru saja reda. Tak lama kemudian, perahunya ia tepikan pada sebuah gundukan tanah di tengah sungai. Ternyata, kakek bernama Ilyas ini tertarik dengan sebuah tempat, yaitu pulau lumpur yang terbentuk akibat banjir dahsyat. Pulau kecil ini berada di tengah sungai Enguri, sebuah sungai di Georgia. Hal pertama yang dilakukan Ilyas adalah menelusuri pulau kecil itu. Saat itu ia sadar bahwa pulau kecil ini memiliki tanah yang subur, tanah baru yang belum memiliki pemilik. Di situ Ilyas segera mengambil potongan kayu di sekitar hutan untuk menandai bahwa pulau itu telah dimiliki oleh seseorang. Setelah itu, Ilyas pulang untuk mengambil beberapa material agar dapat memulai membangun sebuah hunian. Di esok paginya, Ilyas kembali ke pulau dengan sampan kecilnya, membawa kayu yang harus segera ia dirikan. Hari pertama ini, ia banyak mengeluarkan tenaga karena bekerja seorang diri untuk membangun sebuah hunian. Banyak yang ia pikirkan, salah satunya adalah konsep apa yang ingin ia bentuk. Waktu terus berlalu, bongkar pasang harus dilakukan hingga akhirnya Ilyas menemukan titik yang tepat untuk menentukan bangunan tersebut. Singkat cerita, waktu bekerja hari itu sudah habis dan Ilyas harus pulang sambil mengambil material berikutnya. Esok paginya, Ilyas kembali lagi untuk membangun rencana masa depannya, tapi kali ini ia tidak datang sendiri. Ia membawa cucunya, seorang gadis yang bernama Maria. Maria kini hanya memiliki kakeknya, yaitu Ilyas sebagai satu-satunya keluarga setelah kehilangan kedua orang tuanya. Hari itu adalah hari pertama Maria datang ke pulau tersebut. Ia tahu bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang layak dihuni, karena kediaman lamanya telah terendam air. Selama berada di pulau, Maria hanya mengamati apa yang dilakukan oleh kakeknya. Dimulai dari memasang perangkap ikan yang nantinya akan menjadi sumber makanan mereka. Sesekali Maria ikut membantu proyek kakeknya, bekerja sesuai arahan ketika Ilyas sedang beristirahat. Sepanjang awal film, kita hanya diperlihatkan bagaimana perjuangan Ilyas dan juga cucunya membangun gubuk sederhana dengan material yang diambil bolak-balik menggunakan sampan kecil. Sampai satu ketika, saat Ilyas dan Maria asik dengan aktivitas masing-masing, mereka mendengar suara kapal yang mengangkut beberapa tentara perang. Ternyata kondisi di Georgia sedang tidak kondusif. Ketika tentara-tentara itu melintas, Ilyas dan Maria hanya bisa melihat dari jauh. Sesekali tatapan mereka dibalas oleh tentara-tentara tersebut. Ilyas pun bercerita bahwa mereka berada di area perbatasan yang berbahaya bagi negara-negara yang sedang berperang. Namun mau gimana lagi, satu-satunya tempat yang bisa mereka miliki adalah pulau ini. Meskipun berada di area berbahaya, Ilyas sudah tidak punya pilihan lain. Mereka pun tidak sepenuhnya tinggal di pulau itu dan selalu pulang setiap selesai bekerja. Namun, sebelum pulang, Ilyas hanya memeriksa hasil tangkapan di perangkapnya. Di samping itu, Maria juga membawa air beserta beberapa roti. Roti dan ikan akan menjadi makanan sementara mereka. Maria membantu membersihkan ikan-ikan hasil tangkapan, keterampilan dasar yang perlu dikuasai untuk bertahan hidup di alam bebas. Ketika tiba waktu makan, momen menyantap hasil tangkapan merupakan detik-detik yang paling ditunggu. Mereka membakar ikan sembari memandangi bentangan sungai. Untuk sementara, semuanya berjalan indah. Setelah istirahat, mereka harus kembali bekerja. Kali ini, Maria berperan lebih banyak dalam membantu. Ia mulai memahami apa yang sebenarnya ingin dibangun oleh kakeknya. Hunian yang kokoh dengan bahan seadanya. Di hari yang sama, akhirnya gubuk yang dibangun sudah berpintu. Pintu yang terpasang menandai selesainya waktu bekerja hari itu. Ketika hari berganti, Maria dan Ilyas datang kembali. Namun kali ini mereka membawa jerami yang akan digunakan sebagai atap gubuk. Gubuk kecil dan baru ini sebentar lagi akan siap ditempati. Ilyas memastikan bahwa pemasangan atap dilakukan secara teliti
agar siap menghadapi hujan deras yang bisa saja datang tiba-tiba. Akhirnya gubuk yang mereka bangun selesai. Dari situ Maria segera membasuh badannya sementara Ilyas duduk sejenak. Namun, untuk kedua kalinya, sekelompok tentara melintas lagi. Hanya saja kali ini, para tentara itu tampak memiliki fokus yang berbeda. Seakan tidak ingin melihat apa-apa, mereka hanya melihat sekilas ke arah Maria yang berlari, lalu seketika kompak membuang muka. Di samping itu, Maria pun baru menyadari bahwa tepat hari ini ia sudah beranjak dewasa. Saat makan siang, seperti biasa, Maria membantu menyiapkan ikan hasil tangkapan. Namun, sesekali ia turut melihat ke arah para tentara yang ada di seberang, seolah menanti kedatangan mereka. Maria cukup lama berdiam diri, memandangi wilayah itu. Sementara itu, Ilyas memutuskan untuk menyudahi kegiatan di hari itu. Esoknya, kegiatan baru sudah dipikirkan oleh Ilyas. Lahan di pulau yang masih tersisa, ia manfaatkan untuk ditanami sesuatu. Setelah mempertimbangkan, Ilyas tertarik untuk membuat sebuah kebun-kebun yang dapat menjadi sumber karbohidrat bagi dirinya dan juga cucunya, yaitu jagung. Benih-benih jagung itu langsung disebarkan setelah lahan penanaman dibuka oleh Ilyas. Berhari-hari berlalu, hingga datanglah hujan untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Momen itu mereka manfaatkan untuk menyantap ikan dan roti yang selalu menjadi santapan mereka. Cuaca yang tak kunjung membaik cukup sulit untuk dilewati. Ketika hujan reda, mereka menyadari bahwa pulau ini membutuhkan pagar panahan karena tidak mungkin membuat pagar dari besi. Mereka pergi ke hutan untuk mencari beberapa ranting, dahan, dan dedaunan kering. Saat itu terdengar suara tembakan berkali-kali. Maria pun diperingatkan oleh Ilyas untuk bersembunyi demi menghindari peluru nyasar. Setelah bahan-bahan terkumpul, dahan, ranting, dan daun-daunan itu dirangkai di pinggir pulau dengan harapan supaya aliran sungai tidak merusak lahan mereka. Seiring berjalannya waktu, Maria lebih banyak lagi berperan agar Ilyas bisa beristirahat karena tenaga sang kakek sudah terbatas. Usai berendam, Maria menjemur pakaiannya sejenak. Baru setelah itu, ia membersihkan ikan-ikan yang akan disantap bersama. Singkat cerita, berminggu-minggu telah dilewati dan jagung yang ditanam mulai tumbuh. Usaha keras kakek dan cucu ini benar-benar membuahkan hasil. Namun pada suatu malam, tanpa mereka sadari, beberapa tentara diam-diam mendekat dan menginjakan kaki di pulau kecil itu. Keesokan paginya, Ilyas yang baru tiba di ladang dibuat sedih karena melihat banyak tanaman jagung yang hancur terinjak. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi pergi dari pulau ini. Mereka akan tinggal di gubung yang telah mereka bangun dan beberapa perlengkapan pun sudah dibawa. Namun tak lama setelahnya, para tentara tiba-tiba mendekat lagi saat Maria dan kakeknya sedang menyiram tanaman jagung. Tapi ternyata para tentara hanya melihat saja aktivitas mereka. Meski begitu, ada yang janggal. Salah satu tentara terus-menerus fokus melihat Maria, membuatnya merasa tidak nyaman. Ilyas tak mau berpikir negatif, sedangkan Maria terus-terusan memikirkannya hingga sulit memejamkan mata. Keesokan harinya, para tentara kembali menggoda Maria yang sedang memilas kaki. Mereka meneriakinya dari kejauhan, yang membuat Maria hanya bisa diam dan membeku. Saat sang kakek menyadari bahwa cucunya digoda, akhirnya Maria pergi dan bersembunyi di dalam gubung agar tidak terlihat. Ilyas segera mengancam para tentara dengan senjata yang diam-diam ia simpan sebagai perlindungan. Sejak saat itu, perasaan khawatir terus menghantui Ilyas. Namun mau gimana lagi, ini sudah menjadi tempat tinggal mereka satu-satunya. Hari-hari berlalu, dan suatu malam saat cuaca mendukung, Maria tertarik untuk berendam sejenak.
Namun tiba-tiba Maria mendengar suara pergerakan yang membuatnya panik. Ia segera keluar dari air dan kembali ke gubung. Ketika matahari terbit, Maria bergegas bangun untuk membangunkan kakeknya. Ketika memeriksa sekitar, Ilyas yang berada di antara pohon jagung mulai memanggil Maria. Ternyata di antara pohon-pohon jagung, Ilyas menemukan seorang pria yang terluka parah. Tak lama terdengarlah suara perahu yang mendekat dan bisa dipastikan itu adalah tentara Georgia. Kali ini mereka benar-benar mampir, bukan hanya sekedar lewat. Mereka bertanya tentang keadaan musuh yang melarikan diri. Tapi Maria dan kakeknya segera berkata bahwa mereka tidak tahu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tentu saja mereka harus berbohong karena jika tidak, pria yang mereka selamatkan pasti akan tewas. Melihat sang kakek yang masih mau berbuat baik, Maria hanya bisa terdiam. Ia tahu ini adalah keputusan bijak dikala mereka masih harus berusaha bertahan hidup. Diam-diam, Maria merasa penasaran melihat kakeknya yang sedang menggantikan pakaian pria yang ditolong tersebut. Seharusnya pria itu sudah tidak lagi hidup, tapi sekarang ia bertahan. Sementara waktu terus berjalan di samping itu, Maria justru semakin penasaran terhadap tentara tersebut. Sejak hari pertamanya, Maria sudah menaruh rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap pria itu. Entah ini hanya sekedar perasaan atau bukan, namun pengalaman pubernya membawa pengaruh besar. Maria pun terang-terangan memandangi tentara itu dari kejauhan. Tentu saja si tentara merasa tidak nyaman melihat balik, tetapi Maria terus memandanginya dengan polos. Pada akhirnya, Maria sengaja menggoda dengan menyiram air ke arah tentara tersebut. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Maaf saja. Maria tidak lagi mampu mengendalikan dirinya dan ketertarikannya kepada tentara tersebut semakin besar. Ilyas harus melihat kejadian itu dan dengan cepat membubarkan mereka. Di situ, Maria dimarahi habis-habisan sementara tentara yang ditolong hanya bisa menunduk. Dari situ, Ilyas membuat keputusan besar untuk segera memulangkan Maria. Ia membawa Maria kembali ke kediaman lama mereka yang sudah tergenang banjir. Tanpa Maria, Ilyas harus menjalani hari-hari bersama tentara yang ia tolong tersebut. Si tentara mencoba membantu, namun pada akhirnya ia harus bersembunyi lagi ketika tentara Georgia datang menanyakan hal yang sama kepada Ilyas. Tentu saja Ilyas menjawab bahwa ia tidak melihat siapa-siapa. Saat salah satu tentara menanyakan apakah ada anggur di pulau ini, dan dengan tenang, Ilyas menjawab bahwa masih ada sedikit tersisa. Para tentara pun menginjakkan kaki di pulau itu untuk minum anggur. Sebenarnya Ilyas bisa saja membiarkan tentara yang ia selamatkan tewas seketika. Tentara itu tidak tahu terima kasih dan malah merusak kehidupan Maria. Namun karena terlalu baik, Ilyas tetap bersikap cuek sembari menawarkan anggur yang ia simpan. Setelah para tentara pergi, tentara yang ditolong Ilyas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Ia merasa tidak enak kepada Ilyas. Tanpa berkata apa-apa, Ilyas hanya melihat bahwa gubuknya kini kosong. Malam itu, Ilyas kembali membawa Maria yang hanya bisa diam karena masih sungkan dengan kakeknya. Keesokan harinya, tentara Georgia yang sama datang kembali. Mereka mendapat laporan bahwa salah satu tentara musuh masih hidup dan bertanya kepada Ilyas apakah ia melihatnya. Ilyas tetap menjawab tidak. Suatu ketika saat Maria sedang sibuk memperhatikan tanaman jagung, beberapa tentara dari seberang datang dan menggoda Maria dengan brutal. Maria harus bersembunyi untuk menghindari mereka. Di sisi lain, ia merasa bimbang apakah harus merespon atau tidak, karena masa pubernya membuat ia senang menjadi pusat perhatian. Namun beberapa jam kemudian, ia menyadari bahwa cuaca akan memburuk, hujan dan angin kencang mulai turun. Dan kali ini cobaan besar menimpa pulau kecil itu. Pagar yang mereka buat tidak lagi mampu menahan air sungai yang terus naik. Semuanya hancur dan sekarang sebagian pulau sudah tergenang air. Dalam beberapa menit saja, hanya sedikit pohon jagung dari gubuk yang tersisa dengan terpaksa kabur adalah satu-satunya jalan. Sayangnya Ilyas tidak rela meninggalkan apa yang sudah ia bangun dan juga rawat. Ia membiarkan cucunya pergi meninggalkannya sementara air terus masuk ke dalam gubuk. Dengan berat hati, Maria harus menyaksikan kakeknya yang memilih bertahan hidup di gubuk. Itu berharap apa yang ia rawat bisa menolongnya. Namun, di ujung nyawa, Ilyas akhirnya tidak lagi tertolong.
Waktu berlalu pulau itu hanya tersisa beberapa petak. Di tengah cuaca yang tenang, seorang pria melewati pulau itu dan mulai tertarik untuk membangun hunian di sana. Ia tidak sengaja menemukan sebuah boneka yang meyakinkan bahwa pulau itu pernah dihuni. Pria itu pun memutuskan untuk membawa beberapa material dan film pun berakhir